Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alamullah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, kepada Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang terhormat kepada pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi MPD dan juga Ibu Yeniati Ulfa MPDI. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing dan mensupport dari awal hingga sampai saat ini. Di sini saya akan menyampaikan judul saya yaitu membangun adaptasi santri baru melalui pendekatan kognitif behavioral terapi Islami di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan adaptasi santri baru itu masih memerlukan bimbingan dan metode dari para ustadzah, para ustadz, para gus, para kiai. Jadi metode kali ini itu buat membangun adaptasi santri yang belum sama sekali mengenal lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga di Indonesia yang terus berkembang dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan setiap generasi. Pondok pesantren juga disebut sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Secara umum, pondok pesantren diselenggarakan proses belajar yang meliputi pembelajaran seperti contoh Al-Quran, hadis, fikih, akhlak maupun pelajaran furu seperti bahasa Arab dan pelajaran yang lain umumnya. Namun, terdapat beberapa santri baru yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa santri baru dikarenakan adaptasi santri baru membutuhkan bimbingan lebih dari ustadz-ustadzahnya. Dan tidak semua santri baru itu memiliki sikap dan mental dalam menghadapi kehidupan baru. Tidak seperti yang ada di rumah, pondok pesantren merupakan pendidikan baru atau lembaga yang siap dibutuhkan dari zaman ke zaman. Kognitif behavioral terapi adalah suatu pendekatan konseling yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli saat ini. Pendekatan ini dilakukan melalui proses restrukturasi kognitif dan perbaikan perilaku yang menyimpang. Kognitif behavioral terapi berlandasan pada pemahaman kognitif terhadap keyakinan dan strategi perilaku. Secara dasar, teori ini yaitu perilaku kognitif meyakini bahwa pola pikir manusia terbentuk melalui rangkaian proses yang melibatkan stimulus kognisi dan respon yang saling terhubung membentuk sebuah jaringan dalam otak manusia, di mana proses kognisi ini menjadi faktor utama yang menjelaskan manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Tujuan kognitif behavioral terapi. 1. Tujuan dari terapis ini, perilaku kognitif adalah membantu klien untuk menantang pikiran dan emosi yang keliru dengan menunjukkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka mengenai masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu terapis ini diharapkan dapat membantu klien mengidentifikasi keyakinan dogmatis dalam diri mereka dan secara aktif berusaha mengurangi pengaruhnya. Penting bagi terapis untuk tetap waspada terhadap munculnya pemikiran-pemikiran tiba-tiba yang dapat digunakan untuk merubah persepsi klien selama proses terapi. Selanjutnya yaitu konseling Islam, pembahasan tentang konseling Islam. Konseling Islam adalah suatu proses di mana individu diberikan dukungan untuk menyadari kembali eksistensi sebagai makhluk Allah. Tujuannya adalah agar mereka dapat hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuknya sehingga pada akhirnya dapat
meraih suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hakikat bimbingan dan konseling Islam merupakan sebuah usaha untuk membantu individu dalam mengembangkan dan kembali kepada fitrah iman mereka. Proses ini dilakukan dengan memberdayakan fitrah-fitrah yang dimiliki baik dari jasmani maupun rohani. Tujuan konseling Islam yaitu tujuan bimbingan ini adalah untuk memungkinkan fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu yang berkembang dan berfungsi dengan optimal. Dengan demikian, individu dapat menjadi pribadi yang kafah dan secara bertahap mampu mewujudkan keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi konseling Islam. Di sini fungsi konseling Islam yaitu 1. Fungsi preventif, yaitu membantu individu untuk berupaya aktif dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum menghadapi masalah kejiwaan. Yang kedua yaitu fungsi kuratif atau korektif, berperan dalam membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga yaitu fungsi preservatif, bertujuan untuk membantu individu menjaga agar situasi atau kondisi yang sebelumnya tidak baik tetap dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kembali menjadi yang buruk. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu fungsi pengembangan, development, membantu individu dalam pemelihara dan peningkatan situasi serta kondisi yang sudah baik agar tetap baik atau bahkan menjadi lebih baik. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendekatan metode kognitif behavioral terapi berbasis Islam guna membangun adaptasi santri baru terhadap lingkungan pondok pesantren. Metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman subjektif seorang santri baru dalam beradaptasi di lingkungan pondok pesantren. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap penerapan kognitif behavioral terapi berbasis Islam, sehingga kita bisa memahami makna dan persepsi para santri serta menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang ada di dalam pondok pesantren. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini, kognitif behavioral terapi dan konseling Islam saling melengkapi dan memberikan dukungan kepada individu yang menghadapi masalah emosional dan mental, terkhususnya kepada santri baru. Kognitif behavioral terapi berfokus pada identifikasi serta pengubahan pola pikir negatif yang bisa mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang. Di sisi lain, konseling Islam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama serta memberikan makna-makna tujuan dalam kehidupan. Dengan menggabungkan teknik-teknik psikologis dari kognitif behavioral terapi dan prinsip-prinsip spiritual dari konseling Islam. Pendekatan ini tidak hanya untuk membantu individu seorang santri baru memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, tetapi juga menawarkan dukungan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan seorang individu untuk mencapai kesejahteraan mental dan spiritual secara holistik, serta menemukan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Demikianlah isi proposal saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.